Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Teman-teman, ini ada berita bagus. Kita mau kaji itu pro dan kontranya ya. Walaupun sebagus apapun informasi ini, yang kita bahas itu bukan informasi yang bagus, tapi pro dan kontranya kita bahas di sini. Yang mana di sini ternyata buat teman-teman semuanya, biar Anda tahu, OJK telah menjatuhkan sanksi terhadap 13 pinjol legal. Teman-teman sudah tahu apa belum gitu loh. Ya. Tapi di sini ya, mungkin ada teman-teman yang sudah tahu, Bang, itu informasi sudah lama sejak Januari 2024 misalnya gitu, Bang. Itu yang saya tahu, itu informasi sudah lama banget, Bang. Sudah beberapa bulan yang lalu. Oke, nggak ada masalah. Mau informasinya itu mau beberapa bulan yang lalu atau 6 bulan yang lalu, 5 bulan yang lalu, yang kita kaji itu adalah pro kontranya. Pertama, habis itu ketidakseriusan dalam sanksi ini. Oke. OJK ancam 13 penyelenggara pinjol karena masih kenakan bunga tinggi. Harusnya di sini nanti saya akan bikin judul buat teman-teman semuanya. OJK ancam sanksi blokir dan hapus 13 pinjol legal ini. Oke. Mana aja pinjol legalnya, Bang? Nanti Anda lihat aja gitu loh, apa-apa aja pinjolnya yang. Tapi sebelumnya buat teman-teman semuanya, saya mohon juga buat Anda ya, atau saya mau minta juga buat teman-teman semuanya yang sudah hadir ke sini, yang sudah hadir ke YouTube Solusi Hutang MB, alangkah baiknya ditinggalkan juga lah sedikit kenang-kenangan. Mungkin Anda bisa memberikan super stiker boleh, super thank boleh, atau sebatas untuk mensupport channel ini sebagai bentuk apresiasinya. Ya kan? Karena ini kalau nggak viral, nggak ada solusi. Kalau ini nggak sampai ke tangan pemerintah-pemerintah kita, ini rasanya percuma kita ngoceh-ngoceh mau seperti apapun, rasanya ini percuma gitu loh. Dan mudah-mudahan dengan apresiasi dari teman-teman semuanya, video ini sampai. Oke? Saya mau bacakan beritanya dulu, teman-teman simain nanti, dan 13 pinjol itu yang mana aja, oke? OJK ancam 13 penyelenggara pinjol karena masih kenakan bunga tinggi, oke? Otoritas Jasa Keuangan OJK mengatakan ada 13 penyelenggara fintech, penyelenggara finansial teknologi P2P lending atau pinjaman online pinjol yang masih menerapkan bunga tinggi. Jakarta CNN Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan mengatakan ada 13 penyelenggara dari pinjol. Berdasarkan monitoring, kami terdapat 13 penyelenggara P2P lending pada periode 1 sampai 4 Januari 2024 masih melampaui batas maksimum yang tadinya disebut kata Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya PVML OJK Agusman dalam konferensi pers Selasa 9 Januari 2024. Karenanya Agusman mengatakan OJK tengah melakukan klarifikasi terhadap 13 pinjol tersebut. Jika terbukti terjadi pelanggaran, OJK akan memberikan sanksi administratif sesuai dengan peraturan POJK nomor 10 POJK .05 2022 ya. Kalau sanksi administratif ini ya itu ya mungkin bisa jadi kalau sanksinya ke admin yang seperti ini ya pastinya pencabutan izin. Ya, pencabutan izin atau pemblokiran ya, kalau memang benar kan kayak gitu. Oke, bentar dulu. Aturan terkait bunga fintech P2P lending tertuang dalam surat edaran COJK nomor 19 tahun 2023 tentang penyelenggaraan layanan pendanaan berbasis teknologi. Dalam aturan itu, manfaat ekonomi yang dikenakan oleh penyelenggara adalah tingkat imbal hasil, termasuk dalamnya bunga, margin, dan bagi hasil. Batas maksimum manfaat ekonomi sebagaimana dimaksud dibedakan berdasarkan jenis pendanaan tersebut. Oke. Bunga pinjol pendanaan produktif 1 sebesar 0,1% per hari
kalender dari nilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian pendanaan yang berlaku selama 2 tahun sejak 1 Januari. Berarti bunga pinjol Anda hari ini, karena ini masih 2024 sampai 2 tahun ke depan 0,1% untuk pinjaman produktif, ya. Yang kedua, sebesar 0,067% per hari kalender dari nilai pendanaan tercantum dalam perjanjian pendanaan yang berlaku sejak 1 Januari 2026. Oke, 2 tahun berikutnya. Bunga pinjol pendanaan konsumtif batas ini untuk tenor pendanaan jangka pendek atau kurang dari 1 tahun sebesar 0,3% per hari kalender dari nilai pendanaan tercantum dalam perjanjian pendanaan yang berlaku selama 1 tahun sejak Januari 2024. Berarti Anda yang minjam, misalnya pinjaman Anda itu 30 hari, 40 hari, Anda dikenakan per hari paling banyak 0,3% per hari. Hitunglah 0,3% kaliin 40 hari, oke? Yang kedua, sebesar 0,2% per hari kalender dari nilai pendanaan tercantum dalam perjanjian pendanaan yang berlaku selama 1 tahun sejak 1 Januari 2025, oke? Yang ketiga, sebesar 0,1% per hari kalender dari nilai pendanaan tercantum dalam perjanjian pendanaan yang berlaku selama 1 tahun sejak Januari 2026. Oke, cukup di sini. Ini mana lagi nih? Di pasal 41 disebut penyelenggara melanggar ketentuan sanksi administratif dan peringatan tertulis pembatasan kegiatan usaha atau pencabutan izin. Nah, ini dari sanksi-sanksinya tadi. Oke. Sudah kita bacakan beritanya di sini. Oke. Kita kaji lagi. Teman-teman semuanya, mungkin Anda sudah pernah melihat berita yang seperti ini dan Anda berharap OJK terus terang dan terbuka dalam hal ini. Tapi yang terjadi adalah OJK menyampaikan, OJK ancam 13 penyelenggara pinjol karena masih kenakan bunga tinggi. Bahkan sanksinya bisa berupa sanksi administrasi misalnya yang mereka apakan. Sampai mungkin pencabutan izin dan pemblokiran. Kan itu sanksinya. Yang jadi permasalahan di sini adalah pinjol yang mengenakan bunga tinggi itu kenapa tidak dituliskan? Ya, dulu OJK juga menyampaikan dengan hal yang sama. OJK ini sebenarnya tidak serius dalam hal ini. Inilah teman-teman semuanya, tidak serius. Kalau memang dia serius, harusnya ini tolong Anda catat, ini 13 aplikasi pinjol yang masih mengenakan bunga tinggi. Nanti kalau prakteknya di lapangan, dia masih macam-macam dengan bunga tinggi, Anda laporkan ke OJK, OJK langsung cabut izinnya. Tulis pinjol 1, pinjol 2, pinjol 3, pinjol 4, pinjol 5. Tapi karena ini tidak serius, ya, hanya sebatas seakan-akan OJK juga ikut nyemplung dalam permasalahan ini. Padahal OJK-nya setengah-setengah, antara iya dan enggak. Kalau memang ini fakta dan benaran, listlah nama aplikasinya. Aplikasi apa aja yang diberikan sanksi itu, aplikasi apa aja yang masih mengenakan bunga tinggi itu, biar masyarakat juga wanti-wanti. Nanti kalau masyarakat misalnya menemukan berdasarkan list OJK tadi, ternyata pinjol itu masih beroperasi dengan bunga yang tinggi, masyarakat bisa membantu kinerja OJK. Kan seperti itu kan, harusnya kan. Kalau Anda nggak percaya, Anda silahkan cek semua berita tentang ini. OJK ancam 13 penyelenggara ini. Tidak disebutkan aplikasi apa yang masih menggunakan bunga tinggi yang terdaftar dan terverifikasi di OJK itu. Maka dari itu tinggallah dari kita masing-masingnya. Bagaimana cara kita tentang hal-hal yang seperti ini. Pinjol yang mengenakan bunga tinggi. Tinggi dalam arti yang seperti apa? Contoh dalam pinjaman produktif tadi. Tapi melampaui dari aturan yang ada, ya sudah, Anda hentikan aja pembayarannya sesuai dengan OJK kan. OJK menyampaikan, OJK ancam 13 penyelenggara pinjol karena masih kenakan bunga tinggi. Kalau kita menemukan ada pinjol yang menerapkan bunga tinggi di lapangan, hentikan pembayaran, laporkan ke OJK, silahkan OJK berikan sanksi. Kalau memang sanksinya pencabutan izin, silahkan dicabut izin. Seperti itu apa tidak? Ya kan? Karena OJK tidak menjelaskan secara tegas pinjol mana saja yang melakukan hal itu. Nanti dalih-dalih ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya yang disalahkan pinjol ilegal, ya. Asal teman-teman tahu, kenapa saya angkat berita yang seperti ini? Saya dikirimin lagi itu Instagram, melalui Instagram dikirimin, "Bang, ini ada 13 pinjol yang saat ini kena sanksi OJK. Kira-kira pinjol apa aja ya, Bang?"
Saya pun juga bingung, pinjol apa ya yang dikena sanksi oleh OJK. Saya bolak-balik, saya cari beritanya. Nggak ada. Yang ada ya cuma sebatas ini doang. Nggak ada gitu loh. Iya kan? Ya kalau pinjolnya yang mau OJK kalau benar-benar ingin mensanksi ya sudah. Catat aja pinjol-pinjol yang selalu paling banyak di-download, paling banyak dipinjam, paling banyak dipakai masyarakat Indonesia. Ya udah selidiki hal-hal itu. Ya itu aja, masalahnya pasti akan kesana aja gitu loh. Ya, pokoknya kayak gitulah buat teman-teman semuanya. Intinya tidak ada yang perlu Anda takutkan, tidak ada yang perlu Anda cemaskan tentang telat bayar dan tidak mampu bayar. Dan setelah ini jangan kemana-mana dulu. Kita akan lanjutkan video ini dengan membahas juga ada beberapa ancaman dan yang sering menakuti diri teman-teman semuanya, dan bagaimana cara teman-teman untuk melepaskan diri dari tekanan dan ancaman itu. Bagaimana caranya supaya kita tidak terhanyut dengan ancaman-ancaman yang diberikan itu. Ya, Anda simain video ini sampai habis ya. Terutama Anda yang mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar di pinjol, ini harus rada hati-hati. Karena saya perhatikan makin kesini, ini kan kita sudah di pertengahan tahun ini. Sudah 22 Juni ya, 22 Juni 21 Juni ya, 21 Juni sekarang 2024. Oke. Ini teman-teman hati-hati banget karena pertengahan tahun nanti biasanya ya, kalau di kasus-kasus kita ambil 2023, 2022, kebanyakan kasus itu terjadi di bulan 5, bulan 6, bulan 7 sampai bulan Oktober ya, bulan 10. Ini harus hati-hati mengingat ke pengalaman tahun-tahun lalu. Tapi buat teman-teman semuanya, ini saya pesankan buat Anda yang mengalami telat bayar di pinjol. Ini banyak banget orang-orang selalu ketakutan akan DC-DC datang ke rumah, kunjungan-kunjungan dari debt collector. Sebenarnya hal itu tidak perlu kita takuti sama sekali. Karena kalau Anda bertanya misalnya kapan DC datang ke rumah, saya tahu banget. Mungkin ada satu permasalahan dalam hidup Anda. Pertama, mungkin Anda sengaja untuk bertanya hal itu supaya Anda bisa mengantisipasikan, itu tujuan Anda, mengantisipasi supaya kalau debt collector datang ke rumah Anda bisa siap-siap dulu. Jangan sampai orang tua saya tahu, jangan sampai suami tahu, istri tahu. Kan ini sebenarnya perkaranya perkara dengan batin Anda aja, karena Anda belum mampu untuk jujur dan belum mampu untuk terbuka. Tapi di samping itu buat teman-teman semuanya, apapun alasan yang terjadi tentang pertanyaan kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang mau dikunjungi, saya minta buat teman-teman semuanya sepakat untuk Anda jujur dan terbuka sama orang tua ya, sama suami atau sama istri. Ini akan menjadi supportan mental yang sangat luar biasa dari teman-teman semuanya. Karena kalau kita sudah jujur, kita sudah terbuka, insya Allah kita tidak perlu lagi terhanyut dengan ancaman dan tekanan yang dilontarkan oleh debt collector. Tapi kalau kita tidak mampu jujur dan terbuka, ini akan berakibat fatal nantinya. Fatalnya ya bisa Anda melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri Anda sendiri, sampai melakukan tindakan pidana, sampai melakukan aksi nekat mengakhiri hidup dan segala macam. Ini kan tindakan yang merugikan Anda sendiri. Akibat apa? Karena tidak tahan lagi dengan ancaman dan tekanan dari pinjol gitu loh. Jadi ancaman tekanan dari pinjol itu bisa kita pudarkan, bahkan bisa kita hentikan dengan cara kita jujur dan terbuka sama orang tua. Dengan kita jujur dan terbuka dengan orang terdekat, kita tidak perlu sibuk lagi memikirkan soal kapan DC datang ke rumah. Itu yang paling pertama ya. Habis itu yang kedua, mungkin teman-teman juga seringkali bertanya sama saya, Bang, kira-kira pinjol ini menghubungi di luar kondar nggak sih, menghubungi ke kontak-kontak saya nggak sih? Saya tahu itu pasti malu, itu pasti Anda tidak pengen orang lain tahu ya kan soal hutang-hutang Anda. Mungkin ada hal-hal yang Anda tutupi. Poinnya sebenarnya hampir sama dengan poin yang pertama tadi, dengan kita jujur kepada orang tua. Tapi ini menyangkut masalah, ini bukan orang tua lagi, tapi teman-teman atau rekan kerja dan segala macam. Oke, kita coba berpikir optimis saja, berpikir positif aja. Saya membentuk solusi hutang itu dengan moto dan slogan, mungkin bisa teman-teman pakai, dengan lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Bukan tanpa alasan saya membuat hal ini. Kenapa saya bilangin lebih baik Anda malu sesaat? Oke. Data Anda disebar, orang sekitar Anda dihubungi, kontak-kontak Anda dihubungi, malu pasti. Tidak mungkin tidak malu, pasti malu. Tapi ini berlangsung tidak lama teman-teman semuanya. Ya, paling 1 minggu atau 2 minggu ya, nanti akan mereda. Daripada
Karena Anda tidak mau kontak dihubungi, tidak mau kondar di telepon, tidak mau teman-teman yang lain mengetahui, Anda sibuk memperpanjang. Asal Anda mau tahu, memperpanjang ini lebih parah. Anda pernah nggak nengok video pungutan liar? Ini lebih parah daripada pungutan liar. Ya, Anda pernah nengok nggak orang yang jualan di pasar habis itu diminta uang preman? Perpanjangan ini hampir sama dengan ini. Ya, Anda memperpanjang hutang Anda 3 hari, 1 minggu, atau 2 minggu ke depan. Tapi setelah itu dia akan melakukan penagihan lagi. Uang untuk memperpanjang ini tidak mengurangi hutang Anda sama sekali. Yang ada apa? Anda ngeluarin duit buat apa? Hanya sebatas ingin aman. Sebenarnya uang perpanjang itu sama dengan uang aman. Ya, makanya saya ambillah slogan itu. Lebih baik kita malu sesaat daripada kita hancur selamanya. Gitu loh. Malu ini tidak seburuk yang kita bayangkan. Justru kalau kita ambil sisi positif dari malu sesaat, dengan data kita disebar, dengan kontak-kontak kita dihubungi, secara tidak langsung kita telah memberikan literasi kepada mereka bahwasannya pinjol ini tidak baik untuk Anda pinjam. Nyatanya ini saya mengalami langsung. Kalau kita ambil sisi positifnya. Kalau kita ambil negatifnya, semuanya bisa negatif kok. Kita bisa malu, bisa macam-macam gitu lah ya. Itu buat teman-teman semuanya. Ketika Anda dihantam atau Anda diancam akan disebarkan data. Jadi tidak perlu Anda baperan, tidak perlu Anda takut. Ingat lagi moto solusi hutang MB. Lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Ya, berhentilah gali lubang tutup lubang. Lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Itu poinnya. Ya, habis itu apalagi? Ya, ini masih kita disibukkan dengan via telepon dan via WhatsApp. Sebisa mungkin buat teman-teman semuanya, supaya jangan terjadi tindakan-tindakan yang merugikan diri Anda sendiri buat kedepannya. Sebisa mungkin putuslah semua komunikasi yang terhubung. Ini tidak pernah lupa setiap kali saya membuat video. Karena sumber masalah yang paling terbesar hari ini adalah telepon, WhatsApp, dan SMS. Di sini letak sumber masalah. Teman-teman cobalah analisa. Saya yakin teman-teman adalah orang hebat, teman-teman adalah orang yang pintar. Hanya saja dikelabui atau dikuasai oleh rasa bersalah dan rasa penyesalan. Itu aja kepintaran Anda tidak keluar lagi. Kalau Anda analisa, selama ini pinjol hanya mempunyai kekuatan dari telepon. Pinjol menakut-nakuti atau mengancam-ancam Anda via suara itu di mana? Via telepon apa bukan? Nomor yang setiap hari gonta-ganti melakukan peneroran terhadap diri Anda via telepon apa bukan? Ya, habis itu ancaman selama ini, ancaman somasi, ancaman hukum, ancaman datang ke rumah, ancaman mau dicegat di jalan, ancaman mau diculik keluarga, itu ada di WhatsApp apa langsung mereka kirim ke rumah? Coba teman-teman analisa dulu gitu loh. Analisa sambil Anda nonton saya, coba dianalisa lagi. Apakah DC itu mengancam Anda langsung menulis surat dari kertas? Dia kirimin ke alamat Anda? Tidak. DC mengancam menggunakan sarana komunikasi pribadi Anda melalui WhatsApp. Ya, dia bisa di sana gitu loh. Bayangin teman-teman semuanya, kalau seandainya Anda yang bermental lemah, ya, ketika Anda mengalami telat bayar, Anda langsung memutus komunikasinya, telepon, SMS, dan WhatsApp. Apa nggak kacau si pinjolnya Anda bikin gitu? Ya, karena satu-satunya jangkauan mereka untuk menarik uang mereka kembali ada di smartphone Anda. Kalau smartphone Anda itu tidak bisa dihubungi lagi, SMS tidak bisa, WhatsApp tidak bisa, mereka mau ngirim ancaman kemana? Ya, kayak mana dia membikinkan Anda ancaman, kayak mana dia membikinkan Anda tekanan supaya terjadi gali lubang tutup lubang. Pernah nggak teman-teman berpikir seperti itu? Selama ini yang saya takutin ini, setiap kali saya melihat chat WhatsApp yang bernada ancaman, saya selalu gemetaran. Tapi ketika saya tidak melihat sama sekali, mental saya aman-aman saja. Ya, berarti dari sana teman-teman bisa menyimpulkan, mendingan saya tidak melihat sama sekali. Ya nggak sih? Coba lah Anda tanya gitu loh. Kalau nggak teman-teman boleh bantu jawab juga. Selama ini sumber ketakutan Anda, telepon, SMS, WhatsApp, benar apa tidak? Ya, cobalah. Ditambah lagi email. Email kan paling sering ditulis, "Bang, ini bang, penasehat hukum dari pinjol ini mengirim saya somasi bang melalui email, benar apa tidak? Bang, ini ada surat bang, dikirimin melalui WhatsApp, ini asli apa tidak?" Mulai yang dikirimkan debt collector itu mulai dari surat tugas mereka,
pengancaman untuk diri Anda, proses hukum untuk diri Anda, sampai data-data Anda dikirimkan melalui WhatsApp. Ya, pernah nggak debt collector mengirimkan data Anda melalui pos? Kan nggak. Terus apa yang Anda takutkan? Kan Anda sudah tahu sumber masalahnya itu ada di mana. Sumber masalahnya ada di telepon. Terus sumber masalah di telepon ini kemana Anda bawa lagi? Anda bawalah ke dalam pemikiran Anda bawalah ke dalam hati Anda. Inilah yang sedang kita atasi. Ya kan? Segala luapan, segala kecemasan, segala kekhawatiran yang terjadi dalam diri Anda karena Anda melihat chat WhatsApp, karena Anda melihat SMS, karena Anda mendapatkan telepon, tidak pernah lepas dari hal itu. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya. Jadi yang pertama, supaya tidak terjadi tindakan-tindakan yang merugikan diri Anda sampai nekat mengakhiri hidup, yang pertama jujurlah sama orang tua. Jujur dan terbuka sama orang tua, jujur sama suami, jujur sama saudara, biar kita bisa mendapatkan supportan dari dalam. Yang pertama. Yang kedua, stoplah memperpanjang, stoplah mencicil yang mana tidak mengurangi hutang Anda. Kalau hanya semata Anda ingin menyelamatkan yang namanya nama baik, pakai lagi moto solusi hutang, lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Yang terakhir adalah putuslah semua komunikasi yang terhubung, karena satu-satunya kekuatan pinjol untuk melakukan pengancaman terhadap diri Anda ya memang ada di telepon Anda. Selagi telepon masih bisa ditelepon, SMS masih bisa dikirim, WhatsApp masih bisa Anda terima, email masih bisa Anda tampung, besar kemungkinan ya Anda akan ketakutan karena ucapan dan ocehan-ocehan dari debt collector yang disediakan oleh pihak pinjol. Tinggal dari teman-teman semuanya yang ambil keputusan. Kalau Anda mau bebas dari pinjol, sesegera mungkin putuslah semua komunikasinya. Tapi kalau Anda tidak mau bebas dari pinjol, kembali ke diri Anda. Anda akan sibuk bertanya apakah pinjol ini aman, apakah ada DC, apakah... Persoalan kita bukan di sana. Persoalan kita adalah bagaimana Anda mengendalikan pemikiran Anda supaya tidak terhanyut dengan ancaman mereka. Ya, Anda bertanya kapan DC datang ke rumah, daerah mana mau dikunjungi, ada DC apa tidak, aman atau tidak, galbay gimana. Itu karena ada tekanan. Ya, putus sumbernya dulu. Kalau sumbernya sudah Anda putus, insya Allah galbay dimanapun tetap aman. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Dan untuk berita yang tadi itu, tadi sudah saya cari semuanya beritanya. Seorang ojek online yang nekat mengakhiri hidup di daerah Semarang itu karena judi online, bukan karena pinjolnya. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Tapi terlepas mau judi online atau tidaknya, yang jelas jangan sampai kita yang mengalami telat bayar di pinjaman online sampai melakukan tindakan-tindakan bodoh seperti itu. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. WhatsApp.